Pernahkah kamu membayangkan seseorang membangun kapal raksasa di tengah daratan yang kering? Tidak ada laut, tidak ada hujan, tidak ada tanda banjir, hanya dataran kering. Semua orang menertawakannya. Tapi beberapa waktu kemudian, seluruh dunia tenggelam. Inilah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menonton video ini diberikan kelapangan rezeki, kesehatan, dan keberkahan hidup. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, Renungan Langit mempersembahkan kisah tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam membangun sebuah kapal raksasa atas perintah Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan like agar channel ini terus berkembang. Di sebuah lembah hijau yang dikelilingi pegunungan tinggi, hiduplah seorang nabi bernama Nuh. Ia adalah hamba Allah yang saleh, sabar, dan teguh dalam ketaatan. Suatu malam, ketika Nabi Nuh berdoa di bawah cahaya bulan, Allah menurunkan wahyu ke dalam hatinya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar, karena akan datang bencana dahsyat yang akan menenggelamkan seluruh kaum yang ingkar. Allah memberi petunjuk yang sangat rinci. Kapal itu harus berbentuk persegi panjang, panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Terdiri dari 3 tingkat. Tingkat bawah untuk hewan, tingkat tengah untuk keluarga dan persediaan, tingkat atas untuk cahaya dan udara. Dinding kapal harus dilapisi damar hitam di bagian dalam dan luar agar kedap air sepenuhnya. Bahan utamanya adalah kayu gofer yang kuat dan tahan lama, yang tumbuh di hutan-hutan sekitar. Nabi Nuh tidak ragu sedikit pun. Ia yakin perintah Allah pasti mengandung hikmah. Keesokan harinya, Nabi Nuh mulai bekerja bersama anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Mereka masuk ke hutan, menebang pohon-pohon besar, memotongnya menjadi balok panjang, lalu mengangkutnya ke lapangan luas dekat rumah Nuh. Hari demi hari mereka bekerja dari fajar hingga senja. Hujan, panas, dan lelah tidak membuat mereka berhenti. Nabi Nuh terus mengingatkan anak-anaknya bahwa semua ini adalah ibadah. Setelah kayu terkumpul, mereka mulai membangun pondasi. Balok-balok besar disusun membentuk kerangka dasar kapal seperti tulang raksasa. Nabi Nuh menempa paku besi dengan tangannya sendiri, lalu menguatkan setiap sambungan dengan damar, dan perlahan kapal mulai berdiri. Warga desa mulai datang melihat, mereka heran, bahkan menertawakan. Untuk apa membangun kapal di tengah daratan kering? Di mana lautnya? Namun Nabi Nuh tidak membalas ejekan itu. Ia hanya menjawab, ini adalah perintah Allah. Pembangunan berlanjut ke dinding dan tingkat-tingkat kapal. Papan-papan dipasang tumpang tindih agar air tidak bisa masuk. Setiap celah diolesi damar panas hingga rapat sempurna. Bagian lengkung kapal dibuat dengan membengkokkan kayu secara perlahan. Nabi Nuh sangat teliti karena kapal ini harus kuat menghadapi gelombang dan badai besar. Tingkat bawah disiapkan untuk hewan dengan palang dan kandang yang kuat. Tingkat tengah diisi ruang keluarga dan persediaan makanan. Tingkat atas dibuat lebih terbuka dengan jendela kecil dan satu bukaan di atap untuk udara dan cahaya. Pintu kapal dibuat di sisi badan, besar dan sangat rapat. Nabi Nuh berkata, pintu ini hanya akan tertutup atas kehendak Allah. Tahun demi tahun berlalu, ejekan semakin keras. Batu dan lumpur dilemparkan ke arah kapal. Namun Nabi Nuh tetap sabar. Ia yakin ketaatan lebih berharga daripada penilaian manusia. Akhirnya kapal selesai dibangun. Tinggi, besar, dan hitam mengkilap oleh lapisan damar yang tebal dan tidak ada celah sedikit pun. Nabi Nuh dan anak-anaknya memeriksa ulang setiap bagian. Memperkuat paku, menambah penyangga, mengikat persediaan, dan memastikan kapal seimbang. Mereka menguji kapal dengan air.
Tidak ada satu tetes pun yang masuk. Nabi Nuh bersujud bersyukur tugas besar itu telah selesai. Suatu hari langit mulai menggelap, awan hitam menggulung, angin bertiup kencang. Hujan turun, awalnya biasa, namun semakin lama semakin deras. Air keluar dari bumi dan turun dari langit. Sungai meluap, lembah mulai tenggelam. Allah memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman untuk masuk ke kapal bersama pasangan dari setiap jenis hewan. Pintu kapal tertutup rapat atas kehendak Allah. Banjir melanda seluruh bumi. Gunung-gunung tertutup air, dunia lama lenyap. Kapal Nabi Nuh bergoyang, tapi tetap kokoh. Damar menahan air, struktur tidak retak. Di dalam kapal, Nabi Nuh berdoa dengan penuh ketenangan. Ia tahu Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya hujan berhenti, air mulai surut perlahan. Kapal itu mendarat di sebuah gunung dan dunia baru pun dimulai. Kisah Nabi Nuh bukan hanya cerita tentang banjir, tetapi tentang ketaatan, kesabaran, dan keyakinan pada perintah Allah meski seluruh dunia menertawakan. Jika kamu merasa sedang taat tapi sendirian, ingatlah Nabi Nuh.